Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Utama Nasution. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mempresentasikan suatu materi mengenai tinjauan hukum internasional terhadap sengketa Laut Cina Selatan. Materi ini saya persembahkan sebagai ujian akhir semester genap tahun 2021-2022 mata kuliah Hukum Internasional yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. West Asia has been the talking point this last week, but in the last week, the world's most populated country, China, and the world's fourth most populated country, Indonesia, gathered naval troops in the South China Sea. Sir. China has an indisputable sovereignty over the islands in South China Sea under adjacent water, and enjoys sovereign rights and jurisdiction in the relevant water, as well as the seabed and some salt. I order you to leave this territory. I order you to leave this territory. Indonesia immediately warned China. Here is a map of the region to help you better understand. Indonesia said that China trespassed into its exclusive economic zone near the Natuna Islands. Now here's the thing, South China Sea is an important trade and strategic route. It is believed to contain large quantities of oil and natural gas. China claims most of South China Sea, but Brunei, Malaysia, Vietnam, the Philippines and Taiwan also have laid claims to the South China Sea. First, China dismissed Indonesia's concern. China has not claimed the Natuna Islands, but in the name of self-proclaimed fishing rights, China intruded. And such intrusions, let me tell you, from China are very common in the South China Sea. 4 years ago, 2 Chinese Coast Guard vessels penetrated deep into Indonesia's naval boundaries that was also near the Natuna Islands. It led to a rift between the two countries, and since then, Indonesia has improved its satellite tracking systems. It is now openly challenging China's 9-dash line in the South China Sea. This is an important development in the region, the first real challenge for China in the South China Sea. It's also a lesson for other nations. The best way to deal with a bully is to call them out. Ya, itulah tadi penggalan berita dari salah satu media yang bernama WION dan sudah saya West Asia has been the media ini untuk mempersingkat waktu karena videonya cukup panjang. Namun, kalau kita perhatikan tadi yang disampaikan oleh pembawa berita adalah mengenai suatu
pertemuan antara Indonesian Coast Guard ya, atau dalam hal ini Bakamla dengan China Coast Guard di sekitar Kepulauan Natuna yang kita namai Natuna Utara, atau berdasarkan klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash claim China merupakan South China Sea, dan menurut China itu adalah area ekonomis yang bisa diklaim oleh China karena merupakan secara tradisional daerah yang sering dikunjungi oleh nelayan China untuk mencari ikan. Ya, kalau kita lihat pembahasannya, sesungguhnya Indonesia ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna. Sebaliknya Indonesia juga menolak secara tegas klaim historis Tiongkok atau China atas zona eksklusif Indonesia tersebut di perairan Natuna. Ya, dan ini juga sudah sering kita dengar dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Setidaknya ada 3 poin penting yang disampaikan, yaitu pertama, klaim historis Tiongkok oleh China bahwa sejak dulu nelayan China telah lama beraktivitas di perairan tersebut bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan melalui putusan SCS Tribunal tahun 2016. Indonesia juga menolak istilah relevant waters yang diklaim Tiongkok karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kedua, Indonesia mendesak Tiongkok untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim di zona ekonomi eksklusif itu berdasarkan UNCLOS 1982. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok, sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim. Ini UNCLOS ini untuk diketahui adalah singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, ya, yang sering disebut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982. Konvensi ini mempunyai arti penting karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Indonesia dan selama 25 tahun secara terus-menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. UNCLOS adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan konvensi ini, termasuk Uni Eropa. Nah, kalau kita lihat dari teritorial Indonesia yang secara geografis, ya, pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia. Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah satu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan. Oleh karena itu, sikap tegas Indonesia terhadap klaim China tadi perlu dipertahankan, karena kalau China tidak mengakui UNCLOS, ini akan membahayakan sekali terhadap keutuhan bangsa Indonesia dalam hal keamanan dan stabilitas ekonomi. Ya, kalau kita lihat Indonesia, kepulauan-kepulauan Indonesia ini banyak laut yang berada di dalam atau di antara pulau-pulau besar, ya, kalau kita, walaupun memang kita mengenal istilah alur laut kepulauan Indonesia, ya, ada 3 alur laut atau disebut ALKI, ya, ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3, yang mana memang pada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 ini kapal-kapal komersial boleh melintasi perairan tersebut, namun untuk kapal-kapal militer harus menginformasikan terlebih dahulu kepada Indonesia. Itulah wawasan dan mengapa alasan kita harus dengan tegas menentang klaim Cina dan tidak takut terhadap apapun bully dari China di South China Sea atau Laut Natuna Utara. Sebagaimana kalau kita boleh mengutip berita tadi disampaikan bahwa akhirnya China sekarang menghadapi juga di ASEAN, ya, dalam tanda kutip adalah lawan yang sebanding Indonesia sebagai negara dengan penduduk
nomor 4 terbesar di dunia, kemudian juga sebagai pemimpin ASEAN, akhirnya sekarang menunjukkan secara terang-terangan keberatannya terhadap China, dan China harus berpikir kembali mengenai aksi-aksi yang telah dilakukannya bertahun-tahun di kawasan. Ya, kalau kita lihat sengketa di Laut China Selatan ini utamanya pada dua gugus sebenarnya, bukan Indonesia. Indonesia sekali lagi tidak memiliki overlapping territory claim dengan China. Kalau kita lihat yang paling strategis sebenarnya adalah di Spratly dan Paracel Island, di mana itu melibatkan 6 negara, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Klaim China atas wilayah China tersebut kan sudah jelas tadi ya, melanggar UNCLOS, dan ini sudah dibawa ke arbitrase di Den Haag tanggal 12 Juli 2016, yang dimana dalam keputusan itu yang dimenangkan adalah Filipina. Ya, sehingga secara mutlak China tidak memiliki hak atas wilayah Laut China Selatan yang dia klaim ya. Oleh karena itu tidak boleh melakukan aktivitas militer di wilayah sengketa. Bertentangan dengan kejadian yang kita lihat sekarang. China terus membangun pangkalan-pangkalan di sekitar Spratly Island. Hal ini dikarenakan counterpartnya di situ ya Filipina itu adalah dalam tanda kutip negara yang lebih lemah secara militer dan ekonomi terhadap China, sehingga China melakukan bully. Dan yang paling mengerikan adalah China itu menolak untuk mematuhi putusan arbitrase internasional tersebut. Disinilah baru kita lihat bahwa suatu hukum internasional terkadang enforcementnya tidak sedemikian kuat gitu ya, tidak dipatuhi oleh negara-negara yang memiliki sumber daya besar ya. Boleh kita katakan adalah China adalah sekarang new superpower gitu. Itulah salah satu kendala yang dialami dalam menerapkan hukum internasional. Nah, kalau contoh kepada Indonesia, pada satu kejadian kita mengingat sekali dengan jelas bahwa pemerintah China pernah melarang Indonesia untuk mengebor kandungan minyak dan gas alam di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara. Luar biasa, sangat berlebihan dan sangat bertentangan dengan hukum internasional. Ya, beberapa kali China ini disinyalir telah meminta Indonesia menghentikan operasi pengeboran di perairan tersebut. China mengklaim pengeboran minyak di Laut Natuna Utara ini melanggar teritorial mereka. Sangat lucu ya, karena padahal tidak ada landasan hukumnya ya, tidak ada dasar hukumnya, tapi mereka berani mengatakan bahwa itu melanggar teritorial mereka. Ini adalah perilaku bully yang dilakukan oleh China secara serampangan di kawasan. Ya, walaupun Indonesia memang tidak secara terbuka menentang China dalam perselisihan ini, namun pemerintah tuh selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayah kita. Kita ingat sekali ya, pada waktu tensi menghangat beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo langsung ke hotspot Natuna, langsung memberikan pesan dan sinyal kuat kepada Tiongkok bahwa kita tidak akan merelakan sejengkal tanah Indonesia, sejengkal wilayah Indonesia kepada siapapun. Itu adalah bagian dari kedaulatan kita. Dan ini adalah pengalaman penting, belajar dari pengalaman kita dahulu menghadapi lepasnya si Padat dan Ligitan kepada Malaysia ya. Tapi juga Indonesia di luar komentar-komentar diplomatik, kita mau menempuh langkah-langkah strategis sesungguhnya untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara. Indonesia saat ini sedang membangun fasilitas militer dan memperkuat alutsista khususnya di Natuna. Ya. Dan pejabat-pejabat kita juga seia sekata. Kalau kita lihat ya, Pak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR pernah menegaskan bahwa civis pacem para bellum ya, suatu peribahasa Latin yang kalau kita artikan secara bebas kira-kira artinya adalah jika menginginkan damai bersiaplah untuk perang. Memang ini tidak secara eksplisit ditujukan kepada salah satu negara, tapi ini adalah mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia ini tidak bisa diatur-atur dalam hal kedaulatan negara. Ya, maaf ada 2 slide tadi yang terlewat, tapi intinya adalah Indonesia terus melakukan dan berdiplomasi ya internasional. Satu sisi kita mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, kita menjalin kerjasama dengan seluruh negara di dunia, negara-negara yang bersahabat, termasuk dengan China dan Amerika. Kalau kita lihat saat ini kita sedang mengadakan latihan besar-besaran di Laut Natuna Utara
ya bersama US Army ya, yang latihan yang diikuti oleh beberapa negara juga, termasuk dari fakta-fakta pertahanan yang kita kenal saat ini. Ada 2 fakta yang kita kenal terdekat kita, ada AUKUS yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Juga ada Quad ya, 4 negara di situ, ada Jepang, ada Korea, Amerika Serikat, dan Australia. Jadi kita ini sangat berperan strategis, tapi jangan lupa juga kita memiliki semboyan yang diwariskan oleh pendahulu kita, yaitu merdeka atau mati. Ya, saya selalu berharap bahwa kita akan terus mempertahankan setiap jengkal Indonesia dan meraih kemenangan, dan Indonesia selalu berjaya. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan selamat Dirgahayu hari jadi ke-77 Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Barangkali demikian, sudah hampir mendekati batas waktu 15 menit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya ini. Terima kasih kepada Ibu dosen, semua arahan dan ilmu yang telah diberikan selama semester ini. Semoga kita semua sehat-sehat, sehat selalu, sukses selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!